persilahkan daerah Kabola itu boleh dikata Usman itu Usman Tiba itu orang yang mampu. Orang mampu itu bukan mampu uang tapi mampu mengenai makanan. Makanan ini pada punya makanan jagung itu sekitar 2-30 ikat itu masih ada di sisa waktu kelaparan. Jadi saya punya tahu itu musim kelaparan. Jadi saya bantu bapak kami dulu ikan sampai tidak mau ini harga lahan itu kan uangnya belum cukup. Jadi kamu bantu saya supaya kita cari dolar. Dari dolar sampai dari Maluku sampai di itu sampai di Kupatang ada daerah mana datang dulu baru dijual di Kalabah ini baru tebus itu harga lahan itu punya itu saja nanti tempat jadi sampai sehingga ya kalau dulu situ kok itu ya. Jadi itu ceritanya sampai jual itu lola tebus itu harga kabung dulu harga kabung itu sudah lebaran dulu di situ. Dapat kita ini bukan orang dari mana. Jadi jual itu kabung uang dulu harga 300.000 Rp300 itu dulu itu bukan jual gampang. Sedangkan ikan satu kali baru 1 kuat. 1 kuat bukan 1 sen. Jadi jual sampai habis. Nah sekarang perahu turun. Kita pergi pandai 2 kali berturut-turut beli perahu. Beli perahu yang kedua. Datang kemari. Nah ini pasang dari ini Pak bilang kata harus Bapak Usman ini dikali. Saya sudah yang antar Pak Tua dengan dia sama-sama. Antar Pak Tua ke Nahabu dinikahkan perempuan itu nama di kamar, bakal marah punya anak. Perempuan sudah dengan baik. Maka dikasih nikah kita tinggal di bapak sama. Kasih sama penghuni apa ini Hamsa. Mama Liti ada kamu semua. Sedangkan kamu ini kan orangnya berbeda. Tidak semua dinikah sampai selesai kita tinggal. Jagung itu kita bawa sekitar kalau bukan 6-7 ikat. Makan lama-lama jadi apa itu sama itu balik ya ini sana balik sama-sama saya tidak tahu orang panggil satu jadi yang satu tidak ada saya tidak tahu tidak saya datang kemana sampai di Maimo kita mencari lagi pasal bumbu sana sini lama kita sedangkan jika di kamar ini dia tidak bawa beres kalau kita pulang ke Maimo sudah bapak suka kemudian dia lahir anak perempuan atau laki-laki anak perempuan anak itu mati kemudian di kamar lain mati tidak pernah dengar dan ini kemudian kita sudah tidak tinggi lagi lama mau karena ini bagaimana sih dengan penggula ini kita bikin sama penggula ini lalu kita tinggal Barang sama Bapak aku mau tanya, punya di mana? Komplek. Umur berapa? Itu. Ya, Ada orang berapa juga? Pura.
Pungkir di mana lagi ada? Pungkir dia berhenti di dalam. Mama. Ya. Iya, mau bawa bubur kok tidak? Oh iya, bawa bubur nasi. Saya di kampung yang sama. Ini siapa? Ulo. Hah? Naran pulau. Kenapa kamu punya rambut itu ada? Tidak, mau ke kota. Ini enggak beli. Mau kepala melawan apa? Gapa itu. Oh, gapa. Gapi. Tidak sih, capek sisir. Ini sudah, tidak ada. Suka luar sekolah. Belum masih. Yo ma, nanti ini apa? Sebentar siang kok. Mam bawa toh? Iya. Saya tidak tahu. Ya ma, besok kamu lebih mau baca bahasa saya. Apa tuh sayur? Karena aku tak masak. Saya yang ini nih, labu nih. Nanti baru kita mau naik. Oh iya iya. Saya akan ada orang kepala botak. Oh tidak. Rambut. Kamu suka kan? Saya sudah lama masih botak saja, boleh tunggu baru. Kamu tidak boleh berjalan. Berapa apa? Botak kan? Berjalan saja. Yo mana sedikit lagi baru saya ini. Ada siang sampai ambil HP dulu baru saya bawa itu sayur merungga. Iya, baru saya bawa lagi. Ya. Bapak ini Apa? ini ada kartu kecil jika masuk dalam berarti siap keluar. Ini. Hah? So, bisa kita survei orang ini membuka. Ini bawa mau ke sekolah dekat. Oh, tidak bisa itu. Dia suka masuk. Nah, Bapak kenapa terkesan kita sudah pas di luar? Bapak tidak. Ada kan kemarin saya bilang. masuk ya. Kartu mana? Ya. Gua betul pun. Itu yang itu ceritanya. Datang kemari, kasih tahu dulu Ratna. Ratna ini suka unggulan. Unggulan sukanya dia. Lalu bapak ini Usman bilang, dari orang agama lain bagaimana? Dia bilang Ratna bilang, baru laki-laki sampai di rumah, menserahkan diri. Ratna bilang dia mau masuk Islam. Betul, katanya sudah. Kalau begitu, kamu bawa dia ke Al-Bahai lalu serahkan para Haji Sakam, Haji Mustaqim. Nah, sudah seluruh ulama-ulama yang ada di Al-Bahai ini dan kabinet-kabinet politik yang ada di kota ini semua bersatu baru kasih sunat dia. Kasih sunat dia selesai. Lu sukses saya ke sana dia serahkan diri bahwa bapak saya sudah sunat bersih. Nah sudah kalau begitu kamu pilih di Kalabahai para di Haji Sakam kasih nikah kamu orang di kantor agama. Pasang di mana? Kamu sudah tahu berpikirnya bapak itu bagaimana? Bapak ini tidak bisa. Bapak harus beli yang pergi konten tuh bapak. Bapak tukar untuk kartu yang seukuran HP ini. Bisa. Kamu kasih dia boleh. Berapa hari? Nah sapi tukar kasih uang dulu. Kasih uang dulu habis tukar kartu bayar 20.000 biasa. Dia punya apa? Dia punya apa saja? Kalau 5.000 orang beli pasang itu.
perempuan. Aman. Bapak mau tukar, bapak kalau kasih pasang itu tuh bapak cari kartu yang di bekas itu ada. Kalau tidak ada kan sudah kita pasang gimana? Bapak kalau mau cari yang sebesar ini, bapak pergi di Krapari, bapak kasih tahu saya mau cari ganti kartu yang seukuran ini. Nanti dong transfer dia data semua, ini kartu apa buang, itu yang pakai. Ganti kartu ya Pak. Semua tuh bisa. Ayo. Ya. Mama. Yo. Ya kan? Yo. Jadi bagaimana? Yo tuh pasang itu tahan ke bapak itu bisa lah. Tidak bisa lah bapak, ini barang tuh dia tidak cocok. Ini untuk HP license belum punya. Nah begini, bapak Pasang begitu aja. Kita baru waktu pasang begitu aja cara pakai. Setelah dikasih nikah. Aku ini. enggak dong. Jadi minum makan. Udah proposal. Mau Jadi, kasih kasih nikah. Kasih nikah selesai. Lama kelamaan. Iya bikin ini saja mau Tidak tahu bagaimana. Ratna ini bawa anak aku masuk rumah. Iya. Sedangkan pada waktu itu anak aku mau minta kawin. Aku masih sayang. Dia bilang, bisa kan kalau tinggal di rumah bisa. Yo. Padahal Ratna dengan anak aku minta perempuan ini bawa anak aku masuk rumah. Setelah itu sudah kalau kamu memang berdua begitu, bapak aku dulu. Saya mau kerja tuh saya mau. Selama sebelum 3 bulan langsung bawa ke mau tambahan. Bawa ke mau tambahan Mbak. Saya dengan Ratna dan Hatijah sudah bawa dulunya ada beras di tokonya kosong. Kita bawa minyak kelapa. Saya sudah bawa minyak kelapa, jagung giling, beras, lumbung. Baru berjalan kaki. Zaman itu bukan tidak mau ada sepeda di mana. Sepeda saya tidak ada. Bapak paling cari patar doang, kasih doang, jadi sapu lantai ini. Pakai ini kasih dong. Yang di rumah tengah tuh. Ya, buka sudah. Mau sama lipat taruh dulu. Bang. Itu lah itu. Dikasih nikah. Ini yang kata kak, bagaimana? Jadi di dalam 7 hari kita pulang balik 4 kali pulang balik. Baru berjalan kaki. Bukan zaman sepeda, zaman motor. Sepeda saya kosong ke motor. Jalan kaki. Berjalan kaki sampai begini. Mau tambahan. Gerakan wali panas. Bapak Mustafa Nasi. Bapak Mustafa Nasi ke rumah mungkin Bapak Mustafa Nasi ke rumah. Sedangkan saya dulu dengan Usman ini, Bapak Usman Tiba ini dulu satu sebelah kanan. Saya di kiri, di muka halaman rumah. Sedangkan khotbah nikah yang berbunyi bilang forum nikah itu bukan kasih nikah sama tako Hatijah Siba muka, kasih nikah sama tako dengan Hatijah atas nama Hatijah Mahmud Panara. Bahasa ini bukan Hatijah, berarti Hatijah ini bukan bapak ini punya anak. Hatijah ini bukan bapak usul itu anak. Ya saya bilang terus habis nikah dorang anak begini keluar dengan tangan. Dengan bapak Usman tidak punya tangan, saya tidak. Boleh dia tidak mau pegang tangan. Saya diam. Setelah itu mereka kasih belakang, bapak itu ditangis dengan air mata. Terus saya bilang bapak, jangan tangis dengan air mata. Allah itu kan maha adil. Siapa tahu kita manusia ini begitu sudah kita mengalah lebih baik. Ada waktu. Saya ini kamu punya anak.
ditebus karena mana ini tidak ada bebas dalam keluarga saya dan sebagainya. Jaminan selama lamanya, bukan sementara, karena turunan. Jadi saya ini kan bukan pergi di alida bapak kelahiran ilafe juga bisa, pergi di haka ini bapak saya ini sebelah ini lempar apa sebelah ini ilafe. Jadi saya pergi pulang dia. Setelah kita sudah nikah sampai habis punya besok kalau orang tuh saya dengan bapak kita pergi pulang sudah main bola. Padahal don nikah itu habis don sudah alukai karena tak kaya lalu bikin adat sorong belis gong sebesarnya 1 hektar atas nama Mahmud Panara untuk Maher. Nah itu dikaitannya bukan atas nama Usman Siba. Berarti Usman Siba ini hanya tahu kasih makan saja. Seusia 4 tahun dia pergi dengan dia pergi dengan Jukulika sama anak perempuan ini usianya 4 tahun. Sedangkan pergi juga dengan Mahmud Panara tapi tinggal di Siauman sana di Teli. Baru musim kelaparan. Nah, Jukulika ini itu dengan perempuan kasih makan kasih minum siang hari malam sudah sebahagia nikmatnya makanan ini ada tidak ada tuh sengsara lah dimakan begitu terus sudah istilah kata ayam sudah gila. Ya tidak bernaung di Usman ini saya tidak orang itu juga kasih gini padahalnya si hati dia ini punya mama yang kawin para Panara itu namanya Depan di orang Timur. Tidak tahu. Belum cari apa? Atau kalau jaga pihak sebelah. Jadi setahunya saya itu dia paling selama karena kita lihat padahal bukan Bapak Usman ini punya ini Depan bukan tidak itu omong kosong bohong. Jadi itu Depan itu Mahmud Panara punya bini itu cerita setahunya saya itu Mahmud Panara punya bini lah anak perempuan yang nama tidak umurnya usianya 4 tahun musim kelaparan dan mulai cari makan padahal itu Lipa ini yang tahu sampai di sana bernaung di papa orang kasih makan kasih minum termasuk sudah hayalan itu Lipa ini berselingkuh dengan Mahmud Matius orang apa ini Lirang orang Timuran dengan Andre berselingkuh akhirnya jadi masalah besar. Artinya sekarang ini jadi saya setahunya lahan itu saya dengan Bapak Usman Siba yang mencari satu beli bukan Mahmud Panara yang orang Panara yang datang mencari dan beli tanpa lahan bawah tidak ada omong kosong bohong. Semua data itu ada ini ada bawah yang nanti kita dia punya akta kematian bahwa itu Usman Siba itu
Iya. Jadi depan apa? Depan Jumpat. Itu depan itu pamnya pam Jumpat. Depan Jumpat. Dikawin dengan Jumpat orang alay atau orang keturunan dari Malul, orang ada Malul. Jadi itu jadi. Sekarang Bapak Usman, setelah Bapak Usman itu masih ada dua. Jadi amat aku ini dia tahu ambil pakai dari mana dia bikin perahu di bawahnya Mama Kelapa. Lalu Bapak Usman sifat kedua bahwa tidak boleh bikin di situ karena kelapa ini setiap bulan ini anak-anak kerja nanti bikin rumah di situ. Lalu dia tidak ambil bayar, dia mau pegang pokok di bakar kelapa, tidak begitu. Saksinya apa ini? Bara itu ada. Saksinya bara ada. Bara yang jatuh tak ada. Terus dia berpukul dengan di bakar kelapa tidak bisa. Dia ambil tapak buah pukul kecil. Dia pikir tidak jadi, dia ambil lepak kelapa dia pukul kecil. Langsung batu dan nah, tapi batu sudah bunyi tapi masih ada. Nah, itu sudah ya. Baju marah lah. Dia pesan orang dari makan datang rumah lah bisa doang. Siapa tahu bisa doang kamu sih. Bisa doang sih. Dua kali ya. Dia tapi dia tuh dia kalau dengan anak-anak yang berapa di dalam itu. Dari datang selama 7 hari tidak itu menunggu. Habis itu pulang kembali. Itu bagaimana tinggal kembali di situ. Benar tidak ada. Di situ baru bikin bagaimana. Nah, Bapak Usman bilang bahwa ini Bapak ini sudah kedua, jadi dia sudah saya sudah tanya kamu yang puasa itu karena mama ini tidak bisa berbuat. Kamu yang tidak karena kamu ini anak ini dari Bapak Simbah. Jadi kamu sudah karena kamu sudah jadi silakan itu Pak. Tidak marah dia pun dia pukul kalau nggak bisa sampai tua kami bawa kali sakit selama 2 tahun lebih dia sudah tidak tahu lah karena angka di dia sendiri selawat selama 2 tahun meninggal. Sedang sampai tua ini sebelum meninggal dia sampai di sana begitu dia meninggal dia sampai di sana saya dalam itu dia terlihat. Kalau kamu tidak sampai, kamu tidak cepat pulang. Karena bahan-bahan mungkin kamu tidak yakin. Jadi kalau pemain itu sudah ada besar saya di rumah yang pertama yang rumah. Dengan Zupi, ini laki-laki. Abang. Oh, abang pertama. Oh, siapa ini? Rahmat. Iya. Dosen ibu teman-teman. Iya. Jadi dia dosen tuh. Rahmat itu dosen tuh. Iya. Dia kan 2 titik. Dia bilang saya. Dia bilang tua. Saya ini kamu sekolah. Saya bareng. Iya. Kamu 2 titik. Berarti kan dia kata dia bukan mantri tapi 2 titik dia dosen. Ya kan pimpinan anak-anak ini ya. Jadi syukurnya kamu punya saudara sendiri. Hei, kasih saya. Saya mau bercerita dengan kamu tidak? Pemenang ini apa? Dari Dengkak Barat dong. Saya ini kampungnya orang, saya ini Fam Sibai. Ini kita tinggal satu rumah ini bapak ini. Ya
Gak usah masak dulu ya mama. Di orang tinggal tempat orang tidak tahu sudah mah. Jadi itu Tidak ada berkah. Bertiga ada berkah. orang dia orang paham dia Eh, apa orang lain orang mana yang dia pun badan dia pun dan di dunia dia pun sisir dia pun minyak dia pun pakaian itu orang lata kaya datang orang bermanara yang datang kasih makan kasih minum kasih pakai saya ini sudah yang panah ikan di panah ikan cari saya tukar pari tukar jago kasih makan kasih minum tak dikai saya dengan Bapak Usman Siba saya ini orang Siba bukan saya ini Siba pinjaman saya ini Siba pukul yang dagu tidak ada orang apa penara datang hanya saya dengar korban ikan berbunyi di forum nikah itu kasih nikah tapo dengan hati jam pintu penara baru saya dengar masuk berarti bapak ini kasih makan orang punya anak berarti bukan bapak punya anak sedangkan bapak ini orang itu dia itu orang didorong dia pun bini sudah orang didorong bukan Bapak Usman pun bini bukan yang betul itu Mahmud Panarap punya bini dah depan meninggal dah kasih tinggal anak itu usia 4 tahun anak masih tanya usia datang masih tanya mau hampir mati dapat saya dan saya punya bapak yang kesemak dia Ratna tinggal dulu saya lahir tahun 40 berapa 47 ada dalam mulut semua Ratna lahir dari tahun berapa tahun berapa itu saya tak lahir dari tahun ampun Ratna lahir dari tahun kalau saya lahir dari tahun berapa saya juga dia sudah tahun saya macam sampai ada dari mana? Belum makan, kasih pakai, kasih minum, makan, gak mau apa apa. Kenapa ini sebagai besar saya ini yang tanam, sedangkan kelapa yang di atas itu bara yang tanam, belum cerdas. Pada waktu kelaparan mungkin kelaparan besar tahun berapa? Dan berontakan terkait tahun berapa? Kamu di mana? Kamu dasar hidup apa? Coba kamu cerita. Kamu kenalan orang-orang satu gitu. Boleh yang main boleh itu siapa ya? Kalau bicara orang Maluku yang bicara sama cerita, omong sama story, itu sama orang bisa. Kalau cerita batu badang sama orang saya juga bisa. Tapi bicara fakta dan kenyataan. Hanya di luar begitu kamu jadi ngomong seperti bakalan seperti macam kayak seperti pasar ikan di kandang ayam. Tapi di dalam kantor kamu urusan satu yang bisa satu. Sertifikat itu pokok utamanya orang kasih tahu maka hati dia amarah dia punya emosi nah dia pukul baju langsung baju dan pukul dan palu sedangkan saya sudah masuk nih yang baru saya tinggal nih Mahmud itu yang hati dia mau saya ke atas saya tinggal itu selama 3 malam Bapak Usman datang
Usman datang tidur di muka, hanya gunung-gunung kain saja, tidak pakai celana pendek dalam. Dan suruh saya injak di muka, karena tidak pukul itu dia tak bantu naik injak. Dia baik. Ya, betul sakit. 2 kali betul datang. Dan saya cerita para penjuru, hati dia berdua. Dan kan pukul itu, dari pakai bawah, tidak ada orang rawat bola. Karena Anda dia punya rawat selama 2 tahun lebih. Baru 2 bilang kakak, baik Usman sakit itu kita rawat. Pelihara dia sampai selama 2 tahun lebih baru meninggal. Omong kosong. Sekarang bukti fakta yang ada di depan. Sedangkan itu kawin dengan Depan itu orang di luar itu betul, tapi Depan itu bang, Depan lupa. Dari pada waktu ketiga itu semasa kecil itu masa usia 4 tahun itu orang Panara yang datang kasih makan. Juku lipa dengan anak itu mati lapar datang kembali. Bertemu itu para bapak Usman sini, dia kasih makan sih dengan usia 15 tahun kemudian baru mulai jalan. Jadi Usman kami saya ini yang bawa tidak sekali. Waduh. Kalau itu sampan 2 kali pandai. Saya tidak pilih. Ini yang kecil. Dan nanti mereka saya tekan sampai ke sini. Datang kembali ke sini kan. Tapi saya sudah. Sebelum dia kata saya tidak tahu. Mana? Yang kamu sangka saya merantau untuk tidak tahu saya tidak tahu. Saya pasti tinggal di sini orang. Saya tidak tahu. Saya ini orang buta orang tulis. Tapi saya tidak otak tidak tahu. Padahal sebenarnya para soal sudah kasih makan makan lagi polisi kemudian saya bilang Bapak, sebelum kita masuk di lapangan, jangan dulu kita bernyanyi. Nanti di situ baru kita lihat naik di atas ring siapa kalah siapa menang. Karena Tuhan itu dia maha adil. Kamu bilang karena kamu ini Bapak Usman mati baru kamu datang. Kamu datang di kau. Padahal keluarga dari Muhammad datanglah rombakkan rumah, bongkar rumah atau usir dari keluar di belakang selama 3 tahun dari rumah. Percuma meninggal kalau datang di kau. Kenapa datang? Setelah Tahir Alene kawin dengan Fatma aku sudah habis itu bawa dia potong barang atau kaki di bandar Malik naik pesawat ke Kupang baru mulai datang ini menumpang pindah sampai datang kemarin dulu di atas bertemu itu Bapak Usman sampai menangis berposisi kesini tinggal dong sementara padahal tinggal sementara yang begitu pada dari riwayat ini semua dalam data ada kamu punya data fakta bukti kamu seperti apa tidak ada jadi itu hanya tinggal nanti bersaudara kamu orang semua. Ini bara dia bawa motor ini habis dia suruh tidak. Bara. Ya. Dia mesti datang kok dia. Agak lama, antar saja baru naik. Antar mama naik di pasar. Jadi kita berdua. Jadi jangan cerita ngomong itu saya tidak suka dengar.
Saya ini biar bodoh begini, Ya. tapi saya bisa Ya. di Maluku itu saya sudah perkara sampai sudah perkara di jaksa. Mengenai lo juga saya sudah apa? Kenapa tidak mau? Ada urusannya kita sidang kepolisian lo, aku lo. Dasar suruh satu telur, pukul sampai dia pukul telur, patah gigi. Itu yang dong tuntut bahwa bayar darah. Oh, kalau perkara saya susah, mau bayar darah. Kata itu bahan darah itu hukum jangan itu bayar. Kenapa sudah damai ada mau bikin permasalahan? Sudah punya? Iya. Kamu keluarga semua orang Mukadar sudah damai dengan Ahmad, tapi belum damai dengan orang Timur. Maka itu orang Timur ambil itu belum jawab tidak. Kita sudah damai dengan itu, tapi ini orang Timur dan mempermalukan keluarga orang Timur. Jadi ini orang Timur Tenggara yang ambil alih. Saya yang suruh supaya mau penjara apakah saya kita tidak mau siapa kalah. Saya kalah baru saya di penjara. Tapi kalau saya menang gimana? Saudara Muhammad Bukhari siap masuk penjara. Dia bayar uang meja lagi, bayar saya punya kelelahan, bayar saya kemaluan. Bapak sekolah, dia kasih keluar sekerbal panjang baru bukan di kantor polisi, baca dan asal saya bilang Pak kepala polisi, seluruh kabinet politik bohong, omong kosong di dalam data itu hanya dia karang, tapi yang asli yang saya bicara apa ya? Dia rayu saya dan dia punya anak gadis harus mesti tidur supaya orang bisa tangkap saya. Saya ini bukan buta, si buta baru melihat, si tuli baru mendengar bukan. Hukum tidak izin. Jadi orang-orang begini adalah G30S harus ditangkap, dimasukkan penjara. Penipu. Itu kepala kantor polisi itu bicara nama dia orang Jawa. Saudara anak Timur, saya. Kamu sekolah di mana? Saya tidak sekolah, saya buta huruf. Tapi saya sekolah dengan Mencadu, dengan Parang, dengan besi kayu, dengan perahu, dengan pengkayu. Saya bikin kebun, saya ini sekolah petani. Tidak ada ikan, saya ambil perahu di Mangadi. Ada bisa kan? Ya. Ada bisa jawab kan? Apa di dalam buku undang-undang Pak Pintu dia berbunyi dalam Pak Pintu ada? Tidak. Ada atau tidak? Tipu orang bagaimana? Itu bukan saya yang pukul, orang Timur yang pukul. Lalu pukul sampai pecah darah gigi jatuh itu bagaimana? Itu perbuatan makanya dikembalikan. Dia yang pukul dia pendiri sendiri. Wah. Sidang 21 hari. Demam. Saudara anak berani, saya berani. Sampai kemana saja. Sampai jangan bilang sampai di kantor Ambon. Jakarta pun saya siap. Cuma harus siap. Saya mati tanggung jawab. Saya punya mati, saya punya perjalanan ke teman dikat tanggung jawab pas makan kesini. Tapi tidak saya punya orang Timur. Saya kasih tahu dong supaya ambil alih. Jangan masalah jadi Orang Timur di sana, orang Timur orang Flores bersatu. Satu sana dong tutup barang apa? Mereka yang merayap isi penjara lah. Di sana itu jahat. Nama orang Flores itu berkali tua malam. Masya Allah jangan. Ketong bahaya. Belum bunuh mati ketong habis. Ini panah-panah. Utang putih panah-panah. Jadi itu. Jadi saya sudah cerita pada coba kamu itu berkunjung pada orang dulu berkunjung pada. Sedangkan dia punya anak yang hatinya anak itu nama hatinya. Dia punya sifat tidak bertanya. waktu nikah itu kan terima nikah itu Mahmud Panara. Mahmud Panara atas nama Mahmud Panara bukan Jadi sifat
Jadi ambil alih Saya untuk ada. jadi ambil alih itu di situ baru keluarga Panara tahu bahwa warga yang dinikahkan itu dengan Tapo itu warga Panara. Jadi mereka ambil untuk bikin Mama Hamidah itu. Hamidah kayak bapak Panara. Itu dah ambil pergi ke kampung lama kok urusan adatnya satu gong itu mama yang sampaikan. Mama sampaikan itu udah jadi. Gol satu hak. Mama sampaikan sahabu yang di pulau. Apalagi bab sokan ini transit. Orang saya mama itu saya dengar oh. Kalau ada itu, sokannya termasuk ini. Udah orang dari apa satu sepupu Saya punya. Salah Saya punya bapak pun orang. jahat. ada kan? Ada ya. Kain jahat. Sokan ada yang Kain jahat. Oh, so kan aleng. di Ulepe yang jadi mantap jadi kamar kabulan. Oh, dia ada sih. Dia sudah mantap. Kain cara jahat. Ah, Kain cara jahat punya anak. Perempuan. Itu masuk jauh isi rumah tuan rumah. Cerita kelar. Jadi seisi sampai sekarang itu Nurdin ini kita sama-sama tinggal tapi tidak berapa lama lah. Habis itu dia pulang. Setelah itu saya sudah yang dengan Bapak Usman tiba selama berapa puluh tahun. Kelapa itu saya yang tanam sebagian besar. Bapak bawa. Bagian di bawah. Bapak juga ada. Saya yang tanam. Di bawah jalan dia siapa jalan. Oh, iya. Sedangkan perkuburan di laut di pantai itu sekarang sudah habis. Orang bilang Mahmud Mungkin itu Mahmud anak. Mahmud siapa? Kata Mahmud Siba. Mahmud Siba itu dianya, saya tahu Mahmud Siba. Itu Mahmud Siba itu dianya masih bujang. Tapi juga dia sakit lalu berobat di Nuakai lalu dia meninggal karena dia punya perutnya besar. Tidak ada. Halo. Wah itu tolong. Dia udah jangan ini apa? Tidak ada nama, hanya nomor saja. Ini dari tentu saya punya nomor. Jadi itu. Jadi selama Usman kawin saya yang bawa. Sebanyaknya jagung itu sekitar kalau bukan 7 ikat, 6 ikat. Jagung waktu itu dulu susah. Saya melayani dengan sampah hamajang. Sampah hamajang lah ini tidak. Gede sampah. Sampah hamajang. Kopi dia apa nih pandai. Pandai di mana? Tahun berapa tuh? Tidak tahu tahun Terus berapa. dia tanya itu lagi. Tahun enggak lah. 1000 itu paling tahu Sudah tahun 70-an lah. Tahun Tahun 72, 73. Dengan puluhan. 72, 73 antara 72, itu. 73. Habis itu tahun 74 baru kita pergi lagi beli satu lagi. Kita pergi dan jagung 3 ikat. Muat sampai amannya itu pergi dengan ubi kayu itu satu tahap besar begini itu berapa kali. Tidak ada nama. Halo. Terus jadi itu kita tidak ada punya bersatu tahu dengan orang Panara. Nanti di nikah itu bisa sama. Ketiga ini orang Panara. Kalau tidak itu selama kita tinggal sama-sama itu dengan ini kata Nurdin ini tidak pernah kita panggil itu Hatijah Panara. Betul tidak? Ya. Hanya Hatijah saja. Tidak pernah Hatijah Siba. Tidak ada. Tidak tahu bahwa itu Hatijah saja. Hatijah saja. Sampai di rumah ada orang panggil Hatijah. Hanya di dalam tangan Usman lalu tahu bahwa itu apa nih Hatijah Siba. Hatijah Siba tidak ada. Kita jangan bilang marga Siba dilempahkan bin Muhammad. Saya pun sendiri saya tidak rela dan saya tidak suka. Saya haram. Dari dunia sampai di mana-mana tempat. Saya harus tunjuk.
Jadi mau cerita bilang kata, dia itu orang Siba. Orang Siba dari mana? Titisan dari mana? Titisan orang Siba tidak ada. Orang mana? Dia penjuru pada mana? Sedangkan itu Mahmud tidak apa yang sampai dia penjuru pada cuma meninggal. Baru baku bawa dari Jukulipa datang lah. Jukulipa mayat ini siapa? Siapa? Ali siapa? Mateos siapa? Altilman. 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 Dengan apa? Antri. Belum 3 orang bakal berselingkuh. Nah itu sebelum Mahmud meninggal itu cerita Pak Yusuf. Nah, Sebelum Mahmud Penara meninggal sebelum Mahmud Penara meninggal, di Tehlik sana. kita lihat orang ada tinggal di Tehlik. Itu Mahmud Jukulipa ditambah dengan Hatijah, tapi Hatijah ini masih kecil, masih anak-anak. Iya. Sedangkan Mahmud Jukulipa itu memang kita lihat itu orang suami istri. Ya anak-anak satu di situ itu campur dan orang itu Hatijah. Kita kira kata itu. Jadi begini pada habis. jadi perselingkuhan. Jukulipa ini dia selingkuh kuat. Bilang itu Laki-laki siapa saya? laki-laki Sunda. Perempuan Sunda. Ini Jukulipa. Jukulipa itu perempuan Sunda. Jadi dia bawa dengan Mama Ratna juga cerita bahwa dia pernah lari dengan ini selingkuh dengan Andre kau bawa satu pisau begini sembunyi dalam kain orang ketemu di ketapan bendera. Nah itu perselingkuhan yang begitu dan Altilman juga itu yang perselingkuhan begitu akhirnya dia pun suami ini tegur tapi tidak ikut jadi sakit hati. Yang meninggal karena bukan penyakit, jadi suami mau benar, bukan karena penyakit, tapi perbuatan daripada perempuannya selingkuh. Jadi sakit. Makanya pas musim lapar juga setelah kubur di tahun 60 itu baru mereka datang. Di tahun 60 kubur, di tahun 60 itu juga mereka datang dari jauh datang. Ya datang karena bukan karena dipanggil ditinggal Bayi Usman, tapi karena rasa lapar, kelaparan. Cari makan. Pak Usman bisa kamu udah malu. Pak Usman rasa mampu, ada mampu sih diperhatikan. Jadi Pak Usman yang kasih makan, jamin kasih makan. Kasih makan itu selama 10 tahun itu. Baru perempuan sudah ditambah lagi usianya yang berada di papa mamanya itu 4 tahun, menjadi 15 tahun, 14 tahun. Pokoknya taruhlah 15 tahun. Taruhlah 15 tahun. Baru dulu kan belum ada penentuan dari Menteri Agama bahwa pernikahan harus 18 tahun dulu, belum. Sekarang baru ada. Itu mereka nikah. Nah, nikah dengan itu yang Hatijah ini nikah dengan Tapo, tapi Tapo ini menurut bapak ini bilang, Tapo ini dorong masih baku itu, siapa Mama Ratna ini yang itu baku bisik dengan ini Hatijah. Jadi dia tahu rapi di Tapo, akhirnya Tapo itu datang di rumah. Saya juga lihat dia. Nah, Tapo itu datang rumah, begitu menjelang tahun beberapa tahun, mungkin 1-2 bulan. Satu tahun dia belum lah. Belum langsung mereka 3 dinikahkan. bulan dia belum sampai. Taruhlah maka satu bulan. Ya. Itu dia sudah paksa. Pernikahan itu Mama Hadijah juga tahu. Istrinya ini Bapak Penara ini, Mat Penara di Omong itu nikah tahun 1971. Ini tahun 1971 itu baru tahu tahun Hadijah nikah. Itu nikah di mana? Nikah di Motombang. Nah, datang bapak ini juga saya cari tahu, nah bapak Mat bilang, Mama dibilang nikah di Motombang. Bapak Mat dibilang, nikah di Motombang. Nikah di Motombang, saya ini dulu dia Bayi Usman di depan, tetapi Bayi Usman tidak pernah kasih apa wali nikah, tidak pernah over wali nikah. Masyarakat kalau bapak Mustafa itu tidak pernah. Mustafa Siba kan? Dia cuma orang Siba lah. Tidak. Mustafa Over wali itu tidak. Waktu pernikahan mesti over wali toh. Nah, ini tidak over wali. Bayi Usman tidak pernah over wali. Bayi Usman tidak pernah wali nikah juga. Berarti Bayi Usman bukan apa hubungan darah dengan orang tua dan para ini Hatijah. Nah, jadi sekarang belum terima nikah, nama belum sebut. Begitu Ali Tehi ini baik Siba Ali kan Ali Tehi. Dia datang, dia yang jadi wali. Siapa? Siba Ali. Dia Siba Ali. Jadi dia bilang kalau Siba Ali berarti Ali Tehi. Ali Tehi yang kasih nikah. Ali
dia tokoh agama kan benar. Tapi kalau dia bukan tokoh agama dia bukan wali. Dia bukan wali. Kalau dia tokoh agama baru benar. Itu dia nikahkan. Nah sekarang sudah nikah. Jadi waktu nikah disampaikan itu tidak kalau wali itu sebut nama bahwa Hatijah Panara. Hatijah Panara ini nama yang mereka ini disebut ini di Motoban tahu semua. Lantas binti Kapur Muhammad Masura. Karena nama itu diketahui, keluarga yang hadir itu Mama Hamidah kan kawin Kasim Panara. Ada juga di situ. Jadi ambil alihnya keluarga Panara tentang adatnya. Adat berisnya itu di Kampung Lama, rumahnya Bapak Kasim Panara. Mama kawin Mama Hamidah ini. Hamidah yang orang pulau ini. Ya. Jadi Baik Usman tidak punya lokasi mainan, tidak pernah Hatijah nikah di tidak. Baik Usman tidak pernah bikin ini adat juga di situ tidak pernah. Hanya dibesarkan saja. Baik Usman tidak berarti dinikah di tempat lain. Baik Usman wali juga tidak. Baik Usman terima beris di tempat pesta nikah juga. Beris juga Baik Usman terima beris. Itu kan mahar toh Bapak. Ya. Mahar itu wajib kan orang tua kamu terima. Kenapa orang lain terima kan? Berarti hubungan tidak ada dengan Baik Usman Subah. Tentang Hatijah. Itu dalam hak sana bumi. Orang bilang dong, kamu tanam berapa? Kamu beli berapa harga? Uang. Kamu kasih makan Hatijah berapa? Mahal bukan 5 orang dulu. Mahal bukan 5. Oh Mahmud itu Mahmud juga. Dia bilang termasuk Mahmud juga. Orang tua apa? Siapa? Mas Turan naik ke atas bilang kata Bapak, coba kamu bilang parah itu dia tegur orang yang main siapa yang kampung. Saya bilang itu saya tidak tahu. Saya ini juga baru datang, tapi saya tidak mau saya punya sementara ini di Mamat sini. Dari kamu bawa apa? Dia tapi kata orang bilang Bapak, dia terserah kamu pilih atau dia. Kamu mau bikin sana kalau kamu mau pukul dia, bunuh dia terserah. Siapa ya? Kalau kamu bisa jadi berani bunuh dia, berarti panjang. Itu saja. Kalau kamu hanya bunuh, itu dia punya cerita banyak lagi. Tapi kalau bunuh berarti panjang. Iya, tapi Bapak harus bilang, saya bukan punya hak. Kamu yang punya hak itu kamu sudah bicara. Berarti kamu yang ambil alih. Untuk apa kamu datang kasih tahu saya? Makanya saya bilang kamu pulang sudah nanti dia baku dapetin dia. Terus dia pulang kemari. Saya bilang parah Mahmud itu saya ini tidak tahu apa-apa. Jadi harta peninggalan dari Usman Siba itu sebenarnya jatuh kepada saya. Itu selain dia punya anak yang mana atau dia punya darah daging yang mana yang turunan Siba, itu sudah yang harus diwaris dan dimakan selama-lamanya. Ini bicara apa yang Baik Usman kalau sudah meninggal itu harta kekayaan itu yang dia sedikit pun banyak tapi itu dijatuhkan kepada anak yang tua. Anak yang tua siapa? Hatijah. Keterangan dari mana belum tahu. Itu harta itu jatuh kepada anak yang tua itu Hatijah. Bye apa? Saya tidak mau bikin banyak. Coba Bapak tanya balik, kira-kira lu omong begitu itu lu tahu dari mana? Sehingga bilang anak dia ambilnya dari kedua. Tapi saya tenang. Saya Saya bilang iyo. Kalau kamu betul, punya saksi siapa? Kamu betul, insya Allah. Usia berapa dulu lu tahu? Saya sudah mau bilang kamu ini kamu punya mama saya ini kasih nikah tinggi. Pikul bareng-bareng jalan kaki, tapi nanti di muka hukum. Saya mulai kan 1 demi 1. Saya tidak mengenal kamu ini belum angin lagi, bukan jadi awan, belum angin lagi. Saya ini yang kasih angin, kasih awan, kasih jadi sebagai manusia. Saya yang kasih nikah kamu punya mama, kamu punya bapak. Saya yang antar berjalan kaki dengan pikul beras, pikul ayam, kalau ayam minyak kelapa, pikul muka belakang. Selama dalam 1 minggu itu berjalan 4 kali pulang balik.
dengan siapa yang kakak rapi. Sekarang baru kamu tahun ini kamu tahu bahwa barang-barang ini baru kamu bilang kata itu kamu orang tua mana kamu ini orang mana kamu bapak orang mana sekolah lakan. Makanya sertifikat itu baru harus kasih dia kasih ratna lah tidak marah lah seperti. Jadi kan orang bilang kata baik Usman Saki kita sarawak selama 4 tahun. Selama 4 tahun di mana? Selama 4 tahun di mana putar balik omong kosong. Sedangkan pukul itu lah sana itu lah. Mama Ratna yang rawat sama rawat di bawah di rumah. Baru kemarin siapa? Mas Surah bilang sebenarnya kata orang usir dia, usir bara dong. Kata orang tahu bahwa karena kata pikir mama tuh ada tinggal. Dasar apa jadi? Kata orang pikir mama tuh ada tinggal di rumah. Mama tuh kampung mama tuh dari mana ke mana ya? Mama dari mana kok kamu mama tidak ada yang di situ. Kita punya mama yang ada sama-sama nih. Jadi jangan. Saya jodoh mau saya bilang waktu barang untuk pasien itu mau itu kan saya juga pilih toh barang sudah pilih dorong saya biasa tidak ada hak itu bagi saya. Dia kamu tidak ada hak. Itu saya tidak ada bapak. Itu saya. Saya belum ada, saya ada masih di Flores. Saya tidak ada hak. Itu yang saya. Tem dorong po. Saya ini saya. Masya Allah. Bapak juga tidak tindak jadi tindak kekerasan jadi begitu. Begitu sudah. Kakak kan tidak tahu keadaan seluk beluknya. Baru saya tahu bahwa saya dasar dari dorong punya paham saja Mas Surah dorong Mas Surah. Nah, masa kalau Mas Surah bisa miliki siap dan dasar sedang cerita fakta yang mulai dorong sekarang bahwa bersama tahu. Berarti masuk ke pengadilan dorong jatuh sudah. Pokoknya jatuh usir dorong tanpa belum tiga bantal angkat kaki. Masuk berarti usir orang. Langsung di situ usir orang tentu karena di situ kan sudah hukum. Jadi langsung terus terang di dalam Bapak Penitra dan langsung Bapak Penitra masukkan di dalam tata acara. Berita acara. Berita acara. Nanti berita acara itu disampaikan dieksekusikan alat berat. Selesai disampaikan Bapak Penitra lalu kepada diserahkan kepada Bapak pimpinan pengadilan. Itu harus begitu. Iya betul. Alat beratnya itu dorong. Iya betul. Usir. Eksekusi dah. Dan tinggal ini ganti longgar berarti jam waktunya tentukan orang alat berat ini. Dia tidak ada berat. Dengan harus polisi dengan aparat. Iya. Aparat ini lah dengan polisi. Iya. Dorong tidak bisa malah. Sudah dianjurkan atas nama Usman Sika. Lihat itu jalan yang di jalan Putario naik itu kan dulu siapa dong kakak di tua kakak kalah di rumah itu kan dibusuk saja ada datang ke itu dulu Putario naik itu di sawah makan bolang. Jadi itu Jadi sama itu ada yang begitu dari belakang dan belakang. pendukung dari belakang ini keluarga. Macam kakak. Seperti bau. Maaf. Siapa lagi? Bahlawan Puana Rajab. Belum Abah. Abah Mustafa Dasi Puan Abah. Dan pokoknya dorong-dorong dia tidak datang. Tidak masalah jambu. Jadi sekarang Bapak ini di sini saya coba baca riwayat ini baru Bapak dorang coba bandingkan tadi cerita semua Nah, di sini saya ada bikin surat ceritanya. Riwayat hidup. Menyambung dengan sekarang. Dari awal pertama. Iya. Riwayat ada judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
riwayat tanah Buyunta Kelurahan Kabola, milik Bayi Usman Siba dan didampingi Mama Ratna Barkuli Maring Abung. Didampingi Mama Ratna Barkuli Maring Abung, kan kintal itu kan ada sampingnya Mama Ratna juga ada. Toh? Sejak sama-sama tahun 1950 Bayi Usman Siba beristri sah di Pulau Ternate, yaitu Rika Mara. Keduanya suami istri perkawinan, kelahiran, keturunan dalam Siba Lempapa. Namun takdir Tuhan yang menentukan perkawinan, kelahiran, keturunan kedua suami istri dalam Siba Lempapa, yaitu istrinya Bayi Usman Siba hamil, lahir, dan mati. Tadi ada cerita juga tuh. Ini sudah ada di sini. Dan selanjutnya anak di Pulau Ternate, istri dan anak di Pulau Ternate itu mati di tahun 1951. Pada tahun 1952 dari Pulau Ternate datang ke desa Motongbang tinggal bersama Bayi Mustafa Dasing Siba sampai tahun 1955 pindah lagi ke Kalabahi. Mereka ada 3 orang. Jadi waktu tahun 1951 telah meninggal dan 52 baru mereka datang. Mereka datang di Motongbang dulu, di Bayi Mustafa Dasing. Datang di Siapa yang datang? Bayi dorang, Bayi Mustafa Dasing, Bapak Bayi dorang, Bayi Sitis, Bayi. Dan saya baca di sini. 52 datang dari Pulau Ternate, datang di desa Motongbang, tinggal bersama Bayi Mustafa Dasing Siba sampai tahun 1955. Pindah lagi dari Kalabahi. Mereka ada 3 orang ke Maimol, yaitu 1 Bayi Usman Siba Sudari Siti Siba, Siti Siba Sudari Usman Siba, anak Siti Siba Ratna Barkuli Maring Abong, dan anak Ratna om kandung Usman Siba. Itu seperti kayak ini Bapak Ahmad. Begitu. Jadi nanti saya baca semua sini terdapat. Bapak Ahmad kan dia Mama Ratna kan bersaudari, begitu. Adik kakak satu bapak, Ya. satu mama. Ya. Hanya 2 bapak. Selanjutnya tentang sejarah penguasaan bidang tanah. Pada tahun 1955 Usman Siba sudah tinggal, menetap dan menjalankan usaha tani dan nelayan di Tomeleu Bujanta. Saat itu masih tinggal bersama Nenek Koli. Iya. Itu Nenek Koli, Nenek Kuli. istrinya Bapak Lanjaha. Suaminya Bapak Lanjaha. Abel Jahamo kok Lanjaha itu. Abdul Samau. Itu. Selanjutnya pada tahun 1957 pembelian tanah bidang 1 dan membangun pondok rumah untuk ditempati saat itu juga. Yang tinggal di situ cuma Usman Sibah bersama Mama Ratna Barkoli yang saat itu juga berusia 17 tahun. 17 tahun. Itu di tahun 1957. Iya. Dia usia 17 tahun. Sedangkan suami pertama atau bapaknya Ratna yaitu Barkoli Maring Abong sudah meninggal dunia. Saat itu Siti Siba, mamanya Ratna, sudah menikah dengan suami kedua Husen Lobang Laaduka. Namun tidak tinggal di situ, melainkan sudah dibawa suami tinggal dan menetap di Alila Ilewei. Itu ya bapaknya, nenek Siti Siba. Ya. Pada tahun 1960 datang nenek Jukulipa
Istrinya kedua dari Mahmud Penara. Istri pertama Bepang Dur Padang sudah meninggal. Dengan anak tiri perempuannya bernama Hatijah Penara. Mereka dari Teilik atau Maimol datang menumpang tinggal atau hidup dengan Usman Siba. Oleh karena saat itu musim lapar. Sementara Usman Siba adalah orang yang mampu. Sayangnya kemudian sebagian orang-orang saat itu salah sangka bahwa Mahmud Penara disangka adiknya Usman Siba. Memang benar adik Usman Siba bernama Mahmud Siba. Tetapi ada di Pulau Buaya. Namun sudah meninggal dunia, usia muda atau belum menikah di Pulau Buaya. Kan dia waktu itu perut besar, dia punya sakit. Orang cerita dia cukup perut besar kok. Ternyata Mahmud ini, Mahmud bukan Mahmud ini suami daripada Mahmud Penara, tapi ini suami Mahmud Siba. Beda. Yang belum kawin dengan sudah kawin beda. Belum kawin dengan sudah adiknya Bayi Usman Siba, sedangkan sudah kawin itu bukan. Lain, itu Mahmud Penara. Pada tahun 1971, Tapo Muhammad Masura menikah dengan Hatijah Penara. Pada tahun 1971, Tapo Muhammad Masura menikah dengan Hatijah Penara, di mana pernikahan itu dilangsungkan di Desa Motombang, diurus oleh marga Penara yang melaksanakan belis berupa satu buah gong dan diserahkan kepada saudarinya Bepang Dur Padang, yakni Supu Dur Padang. Bepang punya saudari namanya Supu. Baru Hatijah meninggal Don semua saya pegang sapu tangan juga. Ini dengar semua. Baru-baru meninggal Don datang. Hatijah meninggal. Yang berdiam di Tememi. Supu Dur Padang berdiam di Tememi waktu itu. Setelah menikah, Tapo Muhammad Masura membawa pergi Hatijah Penara ke rumah orang tuanya, yaitu Muhammad Masura dan Sanaria di Latakai, Desa Alor Kecil, adat suku Malolo, rumah pokok. Tapo Muhammad Masura adalah anak dari hasil perkawinan Muhammad Masura, suku Malolo dengan Sanaria. Pernikahan Tapo Muhammad Masura dengan Hatijah Penara ini terjadi sesudah kurang lebih 15 tahun pembelian tanah pertama tahun 1957. Saya ulangi. Pernikahan Tapo Muhammad Masura dengan Hatijah Penara ini terjadi sesudah kurang lebih 15 tahun pembelian tanah pertama tahun 1957 oleh Bayi Usman Siba pemilik tanah. Setelah menikah pada tahun 1971, mereka tinggal di rumah pokok mereka di Dola Latakai. Baru tahun 1974, Tapo Muhammad Masura datang lagi bersama anak bernama Lepang. Tapo Muhammad Masura saudarinya Tapo Masura, yaitu Fatma Muhammad Masura. Ke tempat Usman Siba. Itu pun ketika telah terjadi pernikahan antara Tahir Alil dengan Fatma Masura, tetapi tidak diketahui apa maksudnya kedatangan mereka tersebut. Kan datang waktu itu kan sama si kecil, jadi apa datangnya itu. Nah, sesudah saya dewasa, setelah jadi tahu datang pernikahan. Hanya saja setelah beberapa saat, tidak lama mereka dijemput Tahir Alil dengan mobil Toyota dan membawa Fatma pergi ke Bandara Mali untuk berangkat ke Kupang. Jadi saya ada bermain situ dan datang dengan mobil ini Toyota langsung parkir di dekat kepok besar itu. Itu langsung tidak lama ya Fatma turun, semua turun, oto ban belakang, saya lihat ban belakang juga ada gantung tulis Toyota. Saya masih ingat. Langsung itu mereka pergi semua. Langsung berangkat ke Kupang. Waktu itu kan di bandara Penhui sana kan Tahir Ali kan masih bendahara Penhui. Nah, selanjutnya mulai saat itu mereka datang dan minta kepada Bayi Usman Siba menetap bersama Bayi Usman Siba. Hingga tahun 1989
Tapo memukul Usman Siba karena Usman Siba melarang Tapo mengotori mamar kelapanya dengan membuat sampan kecil. Tapo mengangkat Usman Siba pukul ke batang kelapa, tetap tidak bisa sehingga Tapo mengambil pelepah dan memukul Usman Siba kena pada tubuh bayi Usman Siba beberapa kali. Nah itu kan pukul ke saya ada. Kerja sampan itu ke saya ada di situ. Atas peristiwa tersebut, bayi Usman Siba melaporkan kepada keluarga di pulau. Sehingga datang bawa Pukong Nasir dengan adik kakaknya langsung memarahi Tapo sekaligus. Rumahnya Tapo, Hatijah dan ke-6 anak dibongkar atau diusir. Selanjutnya Tapo dengan ramuan rumahnya dibawa pergi bergabung dengan Bapak Kader Kapu. Sebaliknya Hatijah Penara dan ke-6 anaknya lari ke Kalabahi. Itu Hatijah ke-6 anaknya lari pilih Fatma. Norma. Oh tinggal di atas ya. Itu berapa lama itu? Tinggal 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tinggal di bawah Penara punya tinggal di situ. Oh berarti lama Tinggal di Bapak Penara. Kasih Penara pun tinggal di atas sana, dekat sekolah, berharapan di sekolah itu. Oh. Bapak Nur tahu tuh ya. Saya tahu ini, saya pun tahu ini, saya urus Hatijah bilang dia tinggal di Kalabahi tapi tinggal di Yang itu menurut Hatijah lah. Sarkamis. Sarkamis lah. Tidak bisa lah dong Bangkali, tidak bisa lah dong tidak. Bisa datang begitu di berharap di SD. Ya pokoknya sudah diusir lah. Sudah diusir. Selanjutnya, atas peristiwa tersebut, Usman Siba itu barang dan perkara dari orang. Atas peristiwa tersebut, Usman Siba melaporkan kepada keluarga di pulau. Itu sudah. Di sini saya tulis seminggu salah Jadi saya berubah berapa? Biar seminggu Selanjutnya, seminggu lebih kemudian, Hatijah bersama ke-6 anaknya kembali ke tempat Usman Siba. Mereka minta maaf dan saat itu ada pondok kosong milik Usman Siba untuk mereka tinggal sedangkan untuk mereka tinggal sementara padahal. Tapi suaminya kawin lagi dengan perempuan lain dan tinggalnya itu sampai dengan sekarang. Jadi waktu mereka pergi itu berapa minggu kok, itu bulan kok, tahun kok. Pokoknya sudah diusir tapi mereka karena tidak bisa dikasih makan anak-anaknya, tidak mampu, orang tidak sanggup. Separuh kok separuh jalan, separuh menangis. Jadi itu yang datang kok minta menangis lagi di bayi Usman Siba untuk tinggal bangun rumah di bagian atas. Sekarang tinggal di atas. Itu tinggal sampai sekarang. Tambah bikin masalah. Selanjutnya pada tahun 1982 status tanah yang dibeli pada tahun 1957 itu 15 tahun kemudian dorong nikah itu diukur oleh pemerintah melalui perona untuk diterbitkan hak milik atas nama Usman Siba. Pada tahun 1985 tanah yang kedua yang dibeli Usman Siba pada tahun 1965 itu persepakatan di tahun 65 mendapatkan serah terima melalui surat penyerahan kepemilikan dari Tertius Jalana kepada Usman Siba sebagai hak milik karena jual beli tahun 1985. Itu surat serah terima kedua. Pada tahun 1989 Tapo Muhammad Masura dan istrinya Hatijah Penara yang sudah berumah tangga dan tinggal di Dola Latakai selama 3 tahun datang dengan orang anak perempuan mengancam datang dan seorang anak perempuan mengancam bayi Usman Siba tentang kepemilikan tanah, maka mereka diusir oleh anak Leti Siba dan Bau Pukon dan adik kakaknya. Karena itu rumah mereka dibongkar dan pergi tinggal di tempat lain Kader Kapu, Telik Masa Garam. Dan selanjutnya Tapo Masura kawin lagi dengan perempuan lain, istri kedua bernama Hamidah Masuru di Telik atau Maimul setelah suami Hamidah yang bernama Mansur lari ke Batam. Tinggalkan Hamidah. Itu karena ada salah sedikit. Pada tahun 1991 ancaman kedua kepada Soleman Anasa Siba, anak kandung Ratna Barkoli cucu Usman Siba, diancam dengan kekerasan atau mengeroyok oleh Tapo Muhammad Masura dan anak-anaknya
saat itu sedang membersihkan rumput kotoran di dalam mamar kelapa, kebun kelapa. Bidang 1 dengan separ ukuran 57, panjang 4 meter, pelaku Nurdin Muhammad Masura, nama dalam buku nikah, nama dalam KTP sekarang Nurdin Muhammad, mengurangi marga. Yang kedua, kayu bakar lantoros sebesar lengan tangan dengan lengan tangan orang dewasa. Pelaku pukul sampai patah Hadi Muhammad Masura. Dalam buku nikah nama lengkap, di dalam KTP sekarang elektronik Sarip Muhammad. Sekop pasir patah. Pelaku Hamid Muhammad Masura, nama lengkap. Sedangkan Tapo sendiri tidak ikut saat itu. Ancaman ini, jadi mereka ini kan harus dipanggil sesuai dengan ini dia punya panggil nama kan, orang tua dilahirkan maupun di dalam perkawinan atau di luar perkawinan diakui bapaknya memakai marga bapak, kan di belakang nama bapak kan ada marga daripada bayi. Jadi anak yang dilahirkan Tapo Muhammad Masura, seharusnya anak-anaknya punya nama itu di belakang dia punya nama itu harus ada nama bapak dengan bayi, begitu. Itu diakui bapaknya memakai nama bapak. Selanjutnya, ancaman ini terjadi masih dalam kaitan dengan ancaman yang dilakukan pada tahun 1989. Sebabnya adalah balas dendam pengusiran terlebih dahulu. Jadi mereka mengancam saya ini karena ada dendaman di 89 waktu itu. Mereka sudah punya rumah dibongkar itu. Pada tahun 1991, oleh karena penyerangan tersebut di atas, Bayi Usman Siba mengusir lagi ke 6 anak Hatijah dan Tapo Muhammad Masura dengan kalimat, Mei, ni behego bapak namo nanggani neka. Artinya pergi kamu pukul cucu saya sudah kemana, pergi. Kan keroyok gue lah. Kan pengharapan baik kan sudah wasiat kepada saya. Jadi saya bilang tanah itu kan saya punya. Saya omong orang begitu. Saya omong begitu. Makanya saya punya keyakinan saya ada bikin bersih itu. Dia datang keroyok tiba-tiba. Makanya Bayi Usir kan harapan dari saya sebagai ahli waris selanjutnya. Maka keluarlah Nurdin Muhammad Masura bersama istrinya dan anak keluar dan pergi ke Sebanjar. Selanjutnya di Sebanjar Kedola Latakai hidup diatur oleh tokoh agama Sebanjar dan tokoh adat Sebanjar untuk Kedola Latakai. Mengatur mereka tinggal antar pekawai. Antar pekawai. Selanjutnya diantar Kedola Latakai hidup dari tahun 1991 sampai 2010. Itu 2010 itu lahir Lansi dan Jeho, sudah lahir Lansi dan Jeho. 91 sampai 2010 itu sudah lahir Lansi dan Jeho. Dan cabut rumput juga kebun juga ada di situ Dola Latakai. Jadi kebun ada di situ. Baru meninggalnya Bayi Usman Siba baru datang 2010. Selain itu, Mani Muhammad Masura tinggal di Teilik Masa Garam. Dan waktu itu Antipas ada cegat, jadi mereka lari ke Tamimi lagi. Karena waktu itu tinggal di Tamimi, antar perempuannya di Baharudin. Selanjutnya Hadi Muhammad Masura atau Sarip Muhammad, Lepa Muhammad Masura atau Rusmin Muhammad Masura, Hadi Hatijah Panara. Mereka tetap tinggal di tanah bidang kedua. Mereka tetap tinggal di tanah bidang kedua. Bidang kedua di atas. Karena itu juga diusir, tapi mereka tidak pergi, mereka tetap tinggal. Usuran yang kedua itu. Karena atas dendaman yang pertama. Pada tahun 1994 di atas tanah bidang 1 Mama Ratna dibuat rumah ikat oleh saudari angkat Bapak Daniel Jahmau. Untuk Mama Ratna tempati sampai 2008, sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Bayi Usman Siba kepada Mama Ratna karena persepakatan secara lisan. Keperluan pendidikan anak Siti Muklis Laba alias Gula alias Nur Gula berupa jaminan Bank BRI karena mau wisuda, pinjaman 10 juta di Bank BRI Danamon untuk pendidikan tersebut sudah dikembalikan 7 juta pada tahun 2011 secara langsung diketahui Soleman Anasa Siba tentang
sertifikat dan pinjaman bank itu, Soleman mengetahui saat di rumahnya Kulsum, ketika Kulsum dan mamanya sedang menghitung jumlah kredit yang sudah dibayar 7 juta, sisa 3 juta, dan 3 juta tersebut diberikan kepada Hatijah karena terobosan tersebut. Terobosan sertifikat bayi Usman Sibah. Dan Hatijah sudah menggunakan karena terobosan tersebut. Hanya 3 juta itu untuk melengkapi pengambilan sertifikat di Bank BRI, menggenapi 7 juta pengambilan sertifikat tanah di bayi Usman Sibah di Bank BRI. Bank BRI unit Mebung. Tentang Hatijah Panara. Hatijah lahir di Dololong tanggal 15 bulan 10 tahun 1956. Keterangan ini diceritakan oleh Bapak Nur Nasir dan Bapak Yusuf Saka. Kan waktu begitu, ini kan sudah ada, sudah tahu memang dia punya nama. Saya lihat dia punya ini apa nih? Sertifikatnya begitu, tanggalnya. Tanggal kelahirannya. Jadi saya sebut Bapak pun nama. Kalau Bapak juga pernah tahu, jadi saya sebut kok kenapa? Kan pernah Bapak sebut dari dulu. Nah itu. Ya Bapak Yusuf Saka juga ngomong, betul dan datang dari Dololong. Bapak Yusuf Saka yang tinggi-tinggi. Memang. Padahal dia itu keturun punya orang. Sekarang selanjutnya, Hatijah Orang Sibah lah itu. Siapa nama nanti ganti saya online. Saksi itu jangan di dalam keluarga itu nanti. bukan ini kan cerita saja. Ceritanya. Terus Yusuf Saka. Lalu Hatijah datang dari Dololong ke Maimol saat itu dia berusia kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Tahun 1960. Pada tahun 1971, Hatijah menikah adat dengan Tapu Muhammad Masurah. Hatijah menikah di Moepali atau Desa Motombang di rumah Mustafa Dasing Sibah, dan urusan adatnya di Kampung Lama. Bapak Kasim Panara punya rumah. Nikah ini diceritakan oleh Hadijah Dasing Sibah. Hadijah Dasing Sibah itu yang Bapak Ahmad Manara punya istri. Saudarinya Mustafa Dasing Sibah. Saudari anak dan saudari lain. Hatijah dan orang tua ketika itu tinggal di tempat bernama Telik atau Maimol. Pada tahun 1960 datang nenek Jukulipa, istri kedua dari Mahmud Panara, dengan anak tiri perempuan dari Bepang Duruk Padang bernama Hatijah, anak Hatijah Panara. Mereka dari Telik atau Maimol menumpang tinggal atau hidup dengan Usman Sibah oleh karena saat itu musim lapar. Ada salah sangka saat itu bahwa Mahmud Panara disangka itu adik Usman Sibah, padahal yang benar bukan adik Usman Sibah, bernama Mahmud Sibah, yang saat itu dibicarakan orang-orang saat itu sudah meninggal dunia, usia muda, belum menikah, meninggal di Pulau Buaya. Saat itu meninggal di Pulau Buaya. ya, saat itu namanya mamanya Hatijah sudah meninggal dunia, dan nama Mama Jukulipa karena Mahmud Panara kawin kedua dengan dia Jukulipa. Saat Hatijah tinggal bersama Usman Sibah, Kawin Jukulipa tidak ada anak. sudah berusia kurang lebih ini saat itu. Data sampai banyak itu. Pusing. Ratna Barkoli sudah berusia kurang lebih 20 tahun. Karena tinggal bersama Usman Sibah, maka urusan nikah itu dilangsungkan di Motongbang. Jadi sekitar tahun 1900 pernikahan itu Mama Ratna sudah usia 20 tahun. Di tempat keluarga Usman Sibah yaitu Mustafa Dasing Sibah, hanya tempat saja di Motongbang. Selanjutnya urusan adat dibuat oleh keluarga Panara di Kampung Lama dan di Belis berupa satu buah gong atau mahar. Yang menerima Belis itu adalah suku Dur Padang, ditemani suku Dur Padang. Karena saat Mahmud Panara menikah dengan Bepang Dur Padang, namanya Hatijah belum diserahkan Belis. Jadi Belis anak Hatijah yang sebagai ganti orang tua kandungnya diserahkan kepada pamannya, yaitu suku Dur Padang. Maka atau jadi
Jadi tidak ada hubungan nasab Hatijah dengan Usman Sibah. Ketika awal pernikahan antara Tapo Muhammad Masura dengan Hatijah Panara, mereka selanjutnya tinggal di Dolala terkait desa Alor Kecil, rumah pokok Malolong, dan baru pada tahun 1973 mereka ke Tomileu Bujanta Kabola, yaitu rumah Usman Sibah, dan saat itu datang dengan anak perempuan yang bernama Lepang atau Rusmin Muhammad Masura yang berusia kurang lebih 2 tahun dalam gendongan. Kedatangan mereka bersamaan dengan Fatimah Masura, saudari Muhammad Masura perempuan, yang baru saja menikah dengan Tahir Alil di Kampung Lama. Tujuan menunggu Tahir Alil yang sebentar lagi datang dengan mobil Jeep Toyota. Akhirnya mobil datang dan menjemput Fatma untuk pergi ke Bandara Mali menuju Kupang. Saat itu Tapo Muhammad Masura, istri Hatijah Panara, dan anak perempuannya Lepang Muhammad Masura tinggal bersama Usman Sibah. Itu baru mereka minta tinggal di situ. Di tempat Usman Sibah tersebut. Kemudian pada tahun 1975 lahir anak kedua, yaitu Nurdin Muhammad Masura. Menyusul anak selanjutnya Fatimah Muhammad Masura atau Mani Sarip Muhammad Masura atau Hadi Muhammad Masura, dan bungsu Mahmud Masura alias Rahman Sibah, dan lain. Mereka semua adalah enam orang anak. Pada tahun 1989, Tapo Muhammad Masura menganiaya Usman Sibah. Perbuatan bentuk berangkat Usman Sibah banting ke pohon kelapa, namun tidak bisa karena peristiwa tersebut. Usman Sibah dibantu oleh saudara-saudaranya dari Pulau Buaya mengusir Tapo beserta keluarganya, istri dan semua anak keluar dari ke tempat Usman Sibah. Dari istri dan semua anak keluar dari tempat Usman Sibah. Tapo bongkar rumahnya dan bahan-bahan bangunannya dibawa ke tempatnya Bapak Kader Kapu, sedangkan Hatijah dan anaknya pulang ke Kalabahi, dan entah Kalabahinya di mana tidak diketahui. Baru dong usir saya leh. Dong usir saya Tapo Muhammad Masura, tidak nampak. Tapo Muhammad Masura juga kemudian mengambil istri kedua bernama Hamidah Masuru. Pengalaman di luar bayi jadi. Dengar dulu. Tapo Muhammad Masura juga kemudian mengambil istri kedua bernama Hamidah Masuru, istri dari Mansur. Saat itu juga berhubungan Tapo dan Hatijah terpisah. Orang kalau ini begitu kita pernah kita bongkar rumah. Politiknya begitu. Masih dalam tahun tersebut, Hatijah beserta ke-6 anak kembali lagi ke Bujanta dan berbalik kembali dengan Usman Sibah, tinggal bersama Usman Sibah hingga sepeninggalnya. Sedangkan anak-anak ketika dewasa dan rumah tangganya semua dilakukan pernikahan antar perempuan di tempat lain, bukannya di tempat Usman Sibah. Ya. Tentang Soleman Anasa Sibah, lahir di Pulau Buaya tahun 1900. Ini orang Maluku saja, orang Maluku bilang suta prego. Ini saja. Masa kanak-kanak bersama Mama Ratna Barkuli Maring tinggal dengan Usman Sibah. Mama Ratna Barkuli Maring Abong adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Siti Sibah dengan Barkuli Maring Abong dan lahir di Pulau Buaya pada tahun 1940. Selanjutnya Ratna kemudian menikah satu dengan Anasa Umar Sibah. Bapak Anasa Umar Sibah pada tahun 1900 kurang lebih 68 menikah juga di Pulau Buaya, dan pernikahan tersebut lahirlah anak-anak. Haris Anasa meninggal dunia saat itu masih anak-anak. Soleman Anasa Sibah dan Umar Anasa menikah lagi. Mama Ratna yang kedua setelah Bapak Anasa Umar Sibah, yaitu Mama Ratna menikah dengan Om Gula, Muklis Laba, dan pernikahan tersebut dilahirkan anak-anak Kulsum Gula, Kulsum Muklis Laba, Imran Gula, Imran Muklis Laba, dan Nur Siti Gula, Nur Siti Muklis Laba. Dari semua anak-anak hanya Soleman Anasa Sibah yang hidup, tumbuh, dan besar bersama Usman Sibah di Bujanta dengan Umar Kabola, sedangkan Haris Anasa meninggal saat masih kecil, dan Umar Anasa Sibah besar di pulau, dan
sesudah Umar Anas besar di Maimol, lalu selanjutnya ke tempat lain, Ambon, sehingga sampai sekarang. Aktivitas bersama Usman Siba antara lain melaut, berkebun, termasuk perawatan tanaman berupa kelapa, asam, pisang, dan tanaman lainnya. Sekarang terbukti kelapa yang sekarang berada di atas Bukit Bujanta. Kebun kelapa atas nama Bayi Usman dalam surat serah terima. Karena sudah menyatu selama hidup bersama Usman Siba, maka di suatu waktu dalam tahun 1980-an, Soleman Anas Siba mendapat wasiat secara lisan dari Bayi Usman Siba tentang kepemilikan bidang tanah. Karena Bayi Usman Siba sudah berusia, yaitu go bapamo bou eruaka go lahene kaka mo aru ganti mo bapang ha jaga apa hilha. Wasiat ini disampaikan saat suasana sedih karena adanya peristiwa pemukulan Tapung Muhammad Masura terhadap Usman Siba oleh karena teguran yang dilontarkan Usman Siba kepada Tapung Muhammad Masura karena mengotori halaman mamar kelapa, kebun kelapa. Pada tanggal 9 Mei 2020 terjadi insiden antara Soleman Siba dengan Mas Agus di atas lokasi tanah bagian atas, di mana insiden itu disebabkan karena larangan Soleman Anas Siba terhadap mesianis Agus Sandoko, pembeli Mas Agus, supaya berhenti melakukan kegiatan di atas tanah yang dibeli secara melawan hukum. Sayangnya, dia kemudian dilempari batu, dikejar, dan diancam oleh anak-anaknya Hatijah Panara. Cerita singkat ini sebab sore hari di saat Soleman Anas Siba Umar dari arah Waindoa hendak pulang ke rumahnya melihat Mas Agus sedang membersihkan bagian tanah atas yang dibelinya, dan Hatijah Panara. Saat itu Soleman berhenti dengan menegur Mas Agus dengan bahasa, "Mas, stop, karena saya sudah bilang bahwa tanah yang dibeli itu bukan pemilik Hatijah punya." Mas Agus yang saat itu sedang pegang parang memanggil dengan ayunan parang ke Soleman Siba, maksudnya supaya Soleman Siba datang ke tempat dia berdiri. Soleman tidak mendapat melainkan hidup motornya untuk pulang kembali ambil surat bukti penyerahan tanah hasil jual beli antara Bayi Usman Siba dengan pemilik pertama di tahun 1960 sampai tahun 1985. Dengan dasar tersebut, setelah mengambil bukti surat tersebut, Soleman kembali ke lokasi tersebut menemui Mas Agus. Singkat terjadi adu mulut hingga terhadap Hatijah Panara. Soleman dilempari batu oleh anak-anaknya, yaitu Mahmud yang lempar sini. Mahmud Tapo Muhammad Masura anak. Kurang ajar. Ternyata beberapa hari kemudian dilaporkan oleh Hatijah dan anak-anaknya ke kantor lurah. Dorang lempar, dorang bikin masalah, dorang lapor saya. Pada dorang saksi, dorang tidak ada di situ. Banyak yang tidak ada di situ, tapi hadir itu saksi orang yang di luar jadi saksi seperti itu. Dorang tahu berikan itu keterangan di dalam kantor. Memberikan keterangan. Nah, itu yang dorang paksa saya di situ untuk bilang tanda tangan berita acara saya ditantang. Sekarang suratnya ada itu. Itu kalau saya lapor Bapak, dong kena semua. Itu semua dong dihabisin sebuah orang luar, tapi itu kena orang luar semua itu. Kena juga. Ya buat tantang berarti salah sudah. Dorang tantangan. Dia saya tantang, dorang saya dipaksa. Tidak bisa memaksa saya kehendak saya. Kenapa tidak ada? Sedangkan tata acara sesuai dengan itu. Surat undangan itu kan harus tata cara perkara itu harus dijalankan. Tetap tidak pernah dijalankan. Siapa pelaku, siapa yang korban, siapa semua berada di situ saksi, tidak pernah ada tanya begitu. Hanya dimarah-marahi seperti itu, mereka yang memaksa kepada orang yang mengatur terhadap mereka yang diatur. Kita diundang hadir atau apa untuk diatur atau apa? Kita mau ambil kewenangan. Jadi itu selanjutnya. Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 persoalan ini digelar di kantor lurah Kabola. Saat itu Soleman Anas Siba Umar hanya seorang diri saja berhadapan dengan Hatijah. Anak-anak antara lain Hamid Muhammad Masura dan Mahmud Masura serta orang-orang yang mendukung mereka. Perkara berlangsung tidak fair, penuh tekanan adanya keperpihakan kepada Hatijah dan konco-konconya, dan
yang hadir menjadi saksi orang yang saat kejadian di lapangan, melainkan orang lain semua. Jadi waktu yang hadir di kantor kan bukan orang yang di dalam. Perkara itu juga berjalan tanpa suatu mekanisme, yakni adanya berita acara seperti masalah apa terjadi di mana, serta kapan terjadi, siapa pelaku dan siapa korban. Yang terjadi selama jalannya perkara hanya menyalahkan Soleman Siba serta menekannya supaya tidak boleh ulang lagi serta tidak boleh ungkit masalah tanah. Pihak pemerintah hadir. Yang hadir saat itu adalah Bapak Kaur Desa yang lama, Bapak Transit, Bapak Babinsa, dan pegawai kelurahan serta orang-orang lain yang tidak sempat dihafal. Seminggu kemudian, yaitu hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, datang Hasan Congge atau suami Mani atau Fatima Muhammad membawa surat yang katanya berita acara untuk ditandatangani Soleman dan Soleman Siba tidak mau menandatangani karena tidak ada saksi dalam tata acara sesuai perihal undangan yang diatur. Apabila Soleman Siba menandatangani, maka siap kita ke Soleman Siba punya saksi. Yaitu satu Bapak Soleman Singh, Bapak Lei Tobi, Bapak Tranti, Bapak Iwan Dasing Siba, dan Bapak Rajab Bahlawan Siba. Nah, ini kalau mau. Jadi ini yang saya sebut, ini yang sebelum saya sebut yang berada di lokasi itu, saya sebutnya dia sudah tidak mau, dia takut dia bawa berita acara itu pulang. Siapa bawa? Hasan Congge, ini Mani punya suami. Nah, selanjutnya yang sebelumnya sudah dihubungi dan tidak datang karena alasan kesibukan, yang supaya mereka juga datang dulu karena alasannya beberapa keberatan tersebut. Hasan Congge takut dan bawa pulang surat tersebut dan tidak pernah kembali lagi hingga saat itu. Ya. Jadi waktu itu dia rasa takut ini, Hasan Congge rasa takut ini, surat itu dia bawa pergi, masih tahu itu surat berbekasnya itu. Tapi surat itu kembali dapat lagi. Dapat di ini kepala desa ada orang bukan. Begitu saja. Bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja tuh, saya dapat. Jadi sebenarnya itu